Oke, beberapa waktu yang lalu gue sudah membahas mengenai salah satu film animasi terbaru buatan Disney yang dinyatakan gagal karena memiliki beberapa masalah mulai dari marketing yang buruk hingga isu propaganda. Nah, pada video tersebut, baik dari kalian yang mempermasalahkan mengenai isu LGBT yang disematkan pada film tersebut, baik dari kalian yang menganggap bahwa film anak-anak tidak seharusnya memasukkan isu LGBT, dan juga baik dari kalian beranggapan bahwa Disney saat ini sudah tidak sebagus dulu lagi. Lalu apakah benar demikian? Sejak kapan Disney mulai sering menambahkan unsur propaganda ke dalam kartun-kartun mereka? Dan apa sih tujuan utama dari semua propaganda ini? Well, mari kita bahas. Nah, kalau ngomongin soal isu LGBT atau lebih sering disebut sebagai LGBT representation, studio Walt Disney bukanlah studio animasi pertama yang mempromosikan propaganda ini. Bahkan bisa dibilang ketimbang studio-studio animasi yang lain, Disney merupakan yang paling terlambat dalam menambahkan unsur LGBT ke dalam karya-karya mereka. Baik studio animasi di luar sana yang sudah menambahkan unsur tersebut jauh sebelum Disney mulai mengangkat isu ini ke dalam karya-karya terbaru mereka. Nah, gerakan LGBT representation mulai semakin ramai ketika sampai di tahun 2010-an ke atas. Sebut saja studio Nickelodeon yang menambahkan unsur LGBT di dalam kartun Legend of Korra, ataupun studio Cartoon Network yang membuat kartun dengan unsur LGBT yang paling kental, yang bahkan bisa dibilang merupakan pelopor dari gerakan LGBT representation di kartun barat. Yap, apalagi kalau bukan Steven Universe. Nah, lalu bagaimana dengan Disney? Apakah mereka tidak mengikuti gerakan ini? Well, sebenarnya Disney sudah cukup lama menambahkan unsur LGBT di berbagai karya mereka. Hanya saja unsur tersebut bukanlah fokus utama dari karya itu. Kebanyakan dari unsur ini hanya numpang lewat atau bahkan nggak ada sama sekali, namun para penonton menganggap bahwa itu merupakan bagian dari LGBT. Sebut saja karakter Elsa dari film Frozen yang banyak orang anggap sebagai perwakilan dari kaum lesbian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, itu dikarenakan karakter Elsa digambarkan sebagai seorang wanita yang berbeda dari yang lain. Dirinya yang berbeda akhirnya merasa terasingkan dan menjauh dari masyarakat. Ketika adiknya yaitu Anna menunjukkan bahwa ia akan menikah dengan seorang pria, Elsa menolak keinginan adiknya, dan ketika ia menunjukkan kekuatan sejatinya, semua orang di sekitarnya melihatnya dengan tatapan yang tidak mengenakan. Yes, melihat dari penggambaran barusan, rasanya karakter Elsa seperti merupakan gambaran dari seorang lesbian. Apalagi dengan lagu Let It Go yang menurut beberapa orang merupakan gambaran dari seorang wanita yang akhirnya menunjukkan jati dirinya yang berbeda. Tapi tenang aja, itu semua hanya asumsi dari para kritikus yang mengira kalau film tersebut mempromosikan LGBT, yang padahal ya nggak sama sekali. Karakter Elsa ini bukanlah seorang lesbian ataupun queer. Ia hanya merupakan seorang wanita yang tidak memiliki ketertarikan dalam hubungan romansa, yang mana sebenarnya sih itu masuk ke dalam aseksual dan ya juga terhubung sih dengan LGBT, tapi ya setidaknya nggak masuk ke ranah lesbian lah. Nah, kalau tadi barusan adalah asumsi yang disalahkira merupakan bagian dari LGBT representation, well, beberapa film berikutnya ini sudah mulai memiliki unsur LGBT yang cukup ketara. Sebut saja dalam film Zootopia, di mana terdapat dua ekor rusa sesama jenis yang dipercayai sebagai couple atau pasangan. Lalu ada juga film Finding Dory yang menampilkan pasangan lesbian yang berpapasan dengan Dory dan Gurita yang gue selalu lupa namanya. Lalu ada film Toy Story 4 yang menampilkan pasangan lesbian yang sedang menjemput anak mereka, dan juga Raya dari film Raya The Last Dragon yang dipercayai sebagai seorang queer, yang mana sebenarnya ini merupakan hanya asumsi atau imajinasi para penonton saja. Sama halnya seperti kayak film Luca yang banyak banget mengira kalau kedua karakter utamanya saling suka satu sama lain. Nah, selain dari film animasi, LGBT representation juga disematkan di beberapa karya lain seperti cartoon show dan remake live action. Tentu yang paling ikonik dan yang paling terkenal adalah dari adaptasi live action Beauty and the Beast, di mana karakter Gaston memiliki bawahan yang bernama Love You yang merupakan seorang gay. Nah, kalau ngomongin soal cartoon show, kayaknya ini udah bukan lagi hal yang baru, karena unsur LGBT emang udah melekat banget sama di berbagai cartoon show. Sebut saja di kartun Gravity Falls, di mana terdapat dua orang polisi gay yang gue yakin kalian semua seharusnya sudah sadar sama hal ini. Lalu ada kartun Star vs The Force of Evil yang memiliki unsur LGBT yang paling banyak, mulai dari mantannya Marco yaitu Jackie menjadi seorang lesbian, hingga karakter utamanya sendiri yaitu Star Butterfly merupakan seorang bisexual.
seksual. Dan yang paling gua kaget adalah di kartun Doc McStuffin, di mana terdapat salah satu episode yang menghadirkan pasangan lesbian yang sedang menjemput anak mereka. Nah, gerakan LGBT representation semakin gencar ketika memasuki era tahun 2020, di mana mulai terdapat banyak sekali karya buatan Disney yang secara terang-terangan menambahkan unsur LGBT. Mulai dari film Onward yang menghadirkan seorang polisi lesbian, film Lightyear yang menampilkan dua orang lesbian yang sedang ciuman, kartun Amphibia yang memiliki dua orang karakter amfibi lesbian, kartun The Owl House yang menjadi serial kartun Disney pertama dengan karakter utamanya merupakan bagian dari LGBT, dan tentu saja yang baru-baru ini adalah film Strange World yang menjadi film animasi pertama dengan karakter utamanya merupakan bagian dari LGBT. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa belakangan ini Disney selalu menambahkan unsur LGBT di dalam karya mereka? Dan apa sih tujuan utama Disney dalam mempromosikan propaganda ini? Well, pada saat sebelum gue melakukan research mengenai topik ini, gue berpikir bahwa alasan kenapa Disney menambahkan unsur LGBT di dalam karya mereka adalah karena mereka ingin bisa mendapatkan cuan yang besar. Gue selalu mengira kalau dengan menyematkan unsur tersebut, para kaum pelangi akan menghargai usaha Disney dan membeli berbagai merch mereka, dan akhirnya cuan yang besar pun datang. Gue yakin kalian semua juga mempercayai asumsi ini karena seperti yang kita tahu, Disney terkenal sebagai perusahaan yang rakus kalau soal uang. Nah, tapi setelah gue melakukan research, well, ternyata asumsi tersebut kurang tepat. Karena sebenarnya alasan kenapa Disney belakangan ini selalu menambahkan unsur LGBT adalah karena mereka ingin menyebarkan propaganda mereka kepada para penonton. Bagaimana gue bisa menyimpulkan hal ini? Well, setelah melakukan research, gue menemukan beberapa sumber yang menunjukkan bahwa para kaum pelangi mendorong perusahaan Disney untuk terus menambahkan konten-konten LGBT atau mungkin sekarang lebih sering dikenal sebagai istilah woke agenda. Nah, sumber pertama yang gue dapatkan berasal dari website BBC News yang diterbitkan pada 13 Maret tahun 2022 kemarin, di mana Bob Chapek selaku CEO dari perusahaan Disney berjanji akan terus menambahkan konten diversity ke dalam TV show dan film yang mereka buat. Dia juga mengatakan bahwa kami ingin menyampaikan suatu cerita yang ingin didengar oleh para audiens dan mencerminkan kehidupan mereka. Nah, dari sini mungkin kalian pasti berpikir bahwa Bob Chapek lah yang merupakan sumber dari perubahan ini. Dialah orang yang membuat Disney mulai menambahkan banyak unsur-unsur woke agenda di dalam karya terbaru mereka. Tetapi bukan dialah yang merupakan sumber dari kekacauan ini, melainkan adalah para staf atau karyawan yang bekerja di perusahaan Disney. Yes, mereka adalah orang-orang yang membuat Disney terus menambahkan berbagai konten LGBT dan diversity di berbagai karya terbaru belakangan ini. Bukti ini dapat dilihat dari bocoran interview yang muncul pada tanggal 30 Maret tahun 2022 kemarin yang menunjukkan beberapa pihak dari perusahaan Disney menginginkan agar Disney terus menambahkan konten woke agenda. Sebut saja Carrie Berkey yang merupakan presiden of Disney General Entertainment memberikan pernyataan bahwa ia ingin agar Disney bisa menambahkan berbagai karakter LGBT dan minoritas sebanyak 50% untuk berbagai proyek ke depannya. You know, we only have a handful of queer leads in our content. It actually is true. We have many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads. Lalu ada juga Ellen March sebagai Disney Production Coordinator menyatakan bahwa ia dan timnya berencana akan membuat cerita yang berfokus pada karakter-karakter queer dan berbagai gender lainnya. Yeah, I've had the privilege of working with the Moon Girl team for the last 2 years, and they've been really open to exploring queer stories, and I'm on the production side. Dan yang paling epic meskipun gak berhubungan dengan animasi adalah pernyataan dari Vivian Ware sebagai Disney Diversity and Inclusion Manager, di mana ia berencana akan menghilangkan kata ladies, gentlemen, boys, dan girl di taman bermain Disney atau biasa disebut dengan Disneyland agar orang-orang yang gak menggunakan pronouns tersebut bisa merasa lebih nyaman. Last summer we removed all of the gendered greetings in relationship to our live spiels. So we no longer say ladies and gentlemen, boys and girls. We've provided training for all of our cast members in relationship to that. So now they know it's hello everyone or hello friends. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa alasan kenapa Disney belakangan ini selalu menambahkan unsur propaganda ke dalam karya-karya mereka adalah karena tuntutan dari para kaum LGBT yang ingin Disney bisa menambahkan konten-konten diversity agar mereka bisa merasa terwakilkan. Selain itu, mereka juga ingin menyebarluaskan paham liberal kepada para penonton di dunia dan berharap bahwa mereka bisa
bisa menerima budaya kebebasan ini. Bahkan mereka sendiri secara terang-terangan mengakui kalau mereka ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak mengenai dunia LGBT. Hal ini bisa dibuktikan dalam salah satu kasus yang cukup ramai pada tahun lalu, yaitu Don't Say Gay Bill. Kasus apakah ini? Well, jadi pada awal tahun 2022 kemarin, Ron DeSantis selaku Gubernur kota Florida membuat sebuah aturan di mana sekolah dilarang untuk memberikan pelajaran mengenai hal-hal yang berbau seksual orientasi dan juga identitas gender kepada anak-anak TK hingga kelas 3 SD. Menurutnya, tindakan tersebut sangatlah tidak pantas dan anak-anak tidak seharusnya diberikan pelajaran mengenai topik tersebut di usia yang sangat dini. Tindakan ini tentu membuat seluruh pendukung dan kaum LGBT menjadi sangat marah dan memboikot keputusan dari DeSantis. Nah, di sini mungkin kalian pasti bertanya, lah terus apa bang hubungannya sama Disney? Well, jadi pada saat kasus ini terjadi, CEO dari Disney saat itu yaitu Bob Chapek tidak memberikan tanggapan sama sekali mengenai kasus ini. Hal ini membuat semua karyawan Disney yang merupakan kaum LGBT mulai melakukan demo secara besar-besaran untuk menyadarkan sang CEO. Hingga akhirnya Bob Chapek muncul di permukaan dan meminta maaf atas keterlambatannya dalam memberikan respon terhadap kasus ini. Sejak saat itu, Disney akhirnya mulai semakin gencar dalam mempromosikan propaganda mereka. Nah, jadi siapakah yang seharusnya disalahkan dalam situasi ini? Well, tulis di kolom komentar di bawah. Nah, satu pertanyaan terakhir mengenai situasi ini adalah, apakah Disney akan terus menambahkan konten LGBT untuk kedepannya? Karena seperti yang kita tahu, belakangan ini Disney sedang mengalami kerugian yang cukup besar karena karya terbaru mereka yang memiliki unsur LGBT tidak menghasilkan profit yang besar. Nah, dengan kerugian ini, apakah Disney akan bertobat dan mulai mengurangi konten woke agenda mereka? Well, sejauh ini masih belum ada kabar yang pasti mengenai rencana perusahaan ini untuk kedepannya. Namun sepertinya, mereka masih akan terus menambahkan konten woke agenda ke dalam karya-karya mereka. Disney sepertinya sudah nggak peduli lagi berapa banyak duit yang akan mereka bakar untuk bisa menyampaikan pesan mereka. Bahkan setelah melihat berbagai konten kreator yang membahas mengenai kegagalan karya-karya Disney yang memiliki unsur LGBT, banyak dari mereka yang mendenial bahwa unsur LGBT bukanlah penyebab kenapa karya-karya ini menjadi gagal. Mereka semua percaya bahwa terdapat masalah lain yang membuat karya-karya tersebut menjadi gagal tanpa melibatkan unsur LGBT. Menurut gua, situasi yang terjadi pada perusahaan Disney saat ini sedang dalam kondisi yang cukup mengerikan, karena gue melihat perusahaan ini kini memiliki dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu yang ingin menyampaikan propaganda mereka dan kubu yang ingin Disney bisa terus menghasilkan cuan yang besar. Nah, kabar terbarunya, Bob Chapek selaku CEO dari perusahaan Disney telah dipecat dan digantikan oleh mantan CEO sebelumnya, yaitu Bob Iger. Kabar terbaru ini sempat menggemparkan sosial media beberapa waktu yang lalu dan membuat beberapa orang menjadi sangat senang dan beberapa menjadi sangat khawatir dengan kembalinya Bob Iger ke dalam Disney. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, menurut beberapa orang, Bob Iger adalah orang yang membuat perusahaan Disney dikenal sebagai perusahaan yang rakus akan cuan dan suka membeli berbagai properti. Seperti contohnya adalah dibelinya perusahaan Lucasfilm, Blue Sky Studio, dan Fox Entertainment. Yes, dialah orang yang membuat semua ini bisa terjadi. Nah, sepertinya para kaum LGBT takut kalau usaha mereka dalam menyampaikan pesan propaganda akan terganggu karena fokus utama Disney akan kembali berubah menjadi power hungry money. Namun menurut website Bounding to Comic, Bob Iger mengatakan kalau Disney akan tetap memproduksi karya-karya dengan unsur LGBT, hanya saja tidak sebanyak tahun kemarin. Ya mau yang manapun hasilnya, menurut gue Disney saat ini sedang dalam status yang sangat membingungkan. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!